Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Honorable to Mr. Darul Tanzali, honorable to all members of you and all of my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Okay, first of all, thanks to Allah who always give an health, blessing, and salvation for all, so that we can meet on Zoom today. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. who always give goodness in the world and bring to us from the darkness era until likeness era. Okay, in this morning today, allow me please to speak up in front of you all for being a presentation from first group under title Human Rights in Islamic Tradition. Okay, they are my friend, first Fajar Nur Hadi Akbar, Nizar Sadat, Farhan Hadianto, Azizatul Rahma, Siti Hasana, and the last Dewi Septiani. Okay, our title today is Human Rights. Next. Human Rights in Islamic Tradition. Okay, what the mean human right? Lanjut. Next, Dewi. Human right is legal and normative concept which states the human have inherent right because they are human being in principle. In principle, human right cannot be revoked. Artinya, hak asasi manusia human right is a legal and normative adalah konsep hukum dan normatif which states that human yang menyatakan bahwa manusia have inherent right memiliki sifat yang melekat because they are human being karena mereka sendiri adalah manusia. In principle pada dasarnya human right cannot be revoked. Hak asasi manusia itu tidak bisa dicabut, artinya permanen. So, human right every, anytime, anywhere, and to anyone. Human right itu, hak asasi manusia itu berlaku kapanpun, anywhere, dimanapun, and to anyone, dan kepada siapapun. So, in a country, dalam suatu negara, human right of every city, hak asasi manusia setiap warga negaranya dilindungi. The human right of every city are protected. Itu dilindungi. Jadi kita semua itu hak asasi manusianya dilindungi. As the state obligation to respect, untuk setiap warga negaranya untuk selalu menghormati, protect and fulfill the human right of all people. Selalu menghormati, melindungi dan memenuhi hak manusia seluruh rakyat Indonesia. Next, please. Okay. Then what is this? Okay. Then what is the Islamic perspective on human rights? Apa pandangan Islam tentang HAM itu sendiri? Okay. Classical Islamic tradition contain many elements that are compatible with modern human rights discourse. Indeed, many Muslims believe Islam from the beginning set out to set the fundamental right of all human beings.
Classical Islamic law. Tradisi Islam klasik contain many elements, mengandung banyak unsur that are compatible yang sesuai with modern human rights, yang sesuai dengan hak asasi manusia modern. Indeed, memang many Muslim, banyak Muslim yang percaya belief Islam from the beginning said, percaya Islam sejak awal ditetapkan to safeguard, untuk melindungi the fundamental right of all human being, untuk melindungi hak-hak dasar semua manusia. Okay, the Quran say in surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minas thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. We have honored the children of Adam and carried them by land and sea. We have prophets God to send for them and forfeit them, especially above many of those we have created. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Oke, next. Next is Brother Fajar. Time is yours. Human right, the universal declaration of human right in Islamic tradition. The Prophet also said in farewell sermon, there is no superiority for an Arab over an Arab, no for a non-Arab over an Arab, no for a pale-skinned person over a person with dark skin, no for that skinned person over a person with pale skin, except in beauty. Like modern human right, classical Muslim scholar thought Sallallahu Alaihi Wasallam Islamic law as affecting everyone equally, whether rich or poor. Ruler Islamic law cannot but be changed by the state or rulers. Yang artinya hak asasi manusia, deklarasi universal hak asasi manusia dan tradisi Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak dalam khutbahnya tidak ada keunggulan untuk Arab atas orang non Arab atau atas orang Arab, untuk orang berkulit putih atas orang berkulit gelap, atau orang berkulit gelap atas orang berkulit putih, kecuali seperti hak asasi manusia modern. Para sarjana Muslim klasik melihat hukum Islam mempengaruhi setiap orang secara setara, apa kaya atau miskin, penguasa atau diperintah. Hukum Islam tidak dapat diubah oleh negara atau aturan. Next. Hasana, time is yours.
Hasana, time is yours. I'm sorry. Menorah in Islamic tradition, necessities were divided into 5 basic values: 1. Religion, life, intellect, lineage, property. Many of these correspond to modern human rights, for example, regarding the right to life. Jadi, dalam HAM itu, dalam tradisi Islam, menurut ulama hukum Muslim memahami bahwa kesejahteraan manusia dibagi secara kebutuhan dan juga kemewahan. Selimanya dari kebutuhan itu yaitu 1. Agama, 2. Kehidupan, 3. Pendidikan atau intelektual, 4. Garis keturunan, dan 5. Properti atau dalam artian tersebut berarti ekonomi. Banyak diantaranya sesuai dengan HAM modern, misalnya terkait hak untuk hidup. Next. Okay, characteristic of human right. First, human right, it is essential. Berarti human right atau hak asasi manusia itu bersifat penting atau hakiki. Because the human right that has existed since birth. Jadi karena hak asasi manusia itu sudah ada sejak diri mereka lahir. Kita nggak bisa mengganggu-gugatnya, baik negara, pemerintah, ataupun siapapun tidak bisa mengganggu hak seseorang. Once again, human right it is essential atau bersifat penting atau hakiki. Next. It is universal. Jadi human right bersifat universal atau global. Because human right apply to all people. Jadi hak asasi manusia itu untuk semua orang, regardless of status. Tidak bisa membedakan status, gender, atau jenis kelamin, or other difference, atau perbedaan lainnya. For example, status. Misalkan, you are rich, you are rich, you are poor, you are fair skin, you are dark skin, kamu itu miskin, kamu itu kaya, kamu itu kulitnya putih, kamu itu kulitnya hitam, you are beautiful or not, kamu itu cantik atau tidak. Kita nggak bisa bilang kalau hak asasi manusia itu hanya untuk orang-orang putih, cantik, no. Itu salah. Jadi tidak ada perbedaan status, gender, or other difference. For example, status. You are poor. You don't have the right to go to school. Jadi kamu itu miskin, kamu nggak bisa pergi ke sekolah karena kamu miskin. We cannot say that like that. Jadi kita nggak bisa bilang kepada seseorang yang kurang mampu kalau dia itu nggak berhak mendapatkan education atau pendidikan. Jadi karena dalam Islam pun nggak ada perbedaan status, gender, or other difference. Terus gender itu jenis kelamin, perbedaan perempuan laki-laki. Misal, for example, woman cannot get education. Cowok itu harus bersekolah. Woman cannot get education. Perempuan itu tidak harus berpendidikan, sedangkan men must get education. Cowok itu harus berpendidikan. Kita nggak bisa bilang pendidikan itu cuma buat misal cowok, terus cewek itu nggak harus berpendidikan, karena semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Emang sih ada beberapa hal yang antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa disamakan, seperti kalau dalam Islam kan seperti pembagian warisan, cowok mendapatkan 2 bagian, sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian. Itu nggak termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Next. Oh yes, itu nggak ada perbedaan juga dalam religion. Kita itu freedom, bebas, bisa memilih agama Islam, Kristen, karena dalam Al-Quran pun nggak ada paksaan dalam memilih agama. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan di dalam agama Islam, apalagi pemerintah, country, or author nggak bisa
nggak bisa menentukan hidup kita bagaimana, karena itu human right existed since birth. Jadi itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Next, cannot be divided. Tidak bisa dipisahkan. Jadi human right bersifat cannot be divided, tidak bisa dipisahkan dari seseorang. Everyone has the right to all rights. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan hak atas semua haknya. Nggak bisa, misalkan kamu mendapatkan 100% hak, tetapi ada seseorang yang mengubahnya menjadi 50% atas haknya itu. Nggak bisa, karena human right cannot be divided, tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Next. Apa sih ini? Wait. It cannot be revoked. Cannot be revoked berarti tidak bisa dicabut. Because human right cannot be revoked or handed over to other people. Jadi maksudnya human right atau hak asasi manusia ini nggak bisa dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Kalau misalkan hak dia seperti itu, ya berarti seperti itu, nggak ada seseorang nggak bisa menggantikan hak tersebut. Oke, next. Okay, thanks, Dewi Septiani. On this occasion, I will explain about the basic of human rights. Human rights are contained in the law and the Al-Quran. Islam has regulated them for a long time, and in the country, they are already laws. In the Al-Quran, human rights have been regulated on Surah Al-Isra, verse 33, which read, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Shadaqallahul adzim. And the mean, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. And then on Surah Al-Isra, verse 70. Next. On Surah An-Nisa, server 32. Next. And the last, Quran Surah Al-Hujurat, verse 30. Next. Next, please. In the Constitution, human rights have been recorded on law. Next. Belum des. In the Constitution, human rights have been recorded on law number 5, 1998. Law number 39, 1999.
Law number 26, 2000, Law number 11, 2005. From the Surah of Al-Quran and the Law, it can be concluded that classical Islam is compatible with the modern discourse on human rights. Nah, kesimpulannya, Islam klasik itu sangat berkesesuaian dengan diskursus HAM pada masa modern ini. Secara moral, umat Islam dituntut untuk menerapkan hak asasi manusia itu yang sesuai dengan kondisi saat ini. I think that's enough. Any question? Ada yang ingin bertanya tentang hak asasi manusia? 3 orang. Any question? Okay, the last is question and answer session. Yes, Or I want to your- ask. They say I want to ask. Yes. Time is yours. Thank you. I want to ask about how do we are study or implement human rights in everyday life in an Islamic perspective. Artinya, bagaimana cara kita mempelajari atau mengimplementasikan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam pandangan Islam. Thank you. Yes, you're welcome. Again? Ada yang ditampung dulu. Jadi, Tulus. ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanya ya. How to free oneself from the view of harm? Artinya, bagaimana cara kita memerdekakan diri sendiri menurut pandangan HAM itu sendiri. Thank you. Yes, you're welcome. Again? Dear. Dear Jess. Yes. Time is yours. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My question is whether those who change their appearance, image, or go beyond human rights. That mean, maksudnya
apakah mereka yang mengubah tampilannya itu melampaui batas dari hak asasi manusia seperti contohnya ya bencong gitu dan lain sebagainya. Yes, thanks for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Sorry, Mas Wahyu. Can you repeat your question? Apakah mereka yang mengubah tampilannya itu menjadi misal yang perempuan jadi cowok atau yang cowok jadi perempuan? Sekian. Okay, thank you. Mutia, can you repeat your question? Sorry. Indonya aja apa Inggrisnya? Apa, Des? Indonesia. Repeat. Oh, bagaimana cara kita mempelajari atau mengimplementasikan HAM dalam sehari-hari dalam pandangan Islam? Oke. Question pertama bakalan dijawab oleh siapa? Farkan. Time is yours. Farkan. Coba diulang pertanyaannya. Bagaimana cara kita mempelajari atau mengimplementasikan HAM dalam kehidupan sehari-hari dalam pandangan Islam? Farkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara kita mengimplementasikan hak asasi manusia dalam sehari-hari menurut agama Islam. Yang saya ketahui, cara kita agar bisa mengimplementasikan hak asasi manusia dalam sehari-hari itu misalnya seperti kita saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Dengan menghargai dan menghormati antar sesama manusia itu sudah termasuk ke dalam hak asasi manusia, di mana kita bisa saling melindungi, saling memberi, serta saling menyayangi antar sesama manusia. Dan itu juga sudah diajarkan dalam agama Islam. Sekian yang dapat saya jawab. Tambahan buat siapa? Tambahan yang buat Farkan. Kehidupan sehari-hari kan kita bisa digunakan kehidupan sehari-hari seperti dalam berteman. Misal kita nggak bisa membedakan, misalkan si A kulitnya putih berarti harus ditemenin, si B kulitnya hitam berarti kita nggak boleh nemenin nih, harus dijauhin. Hak asasi manusia juga sih bisa bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, kan sesuai Islam juga kan nggak membeda-bedakan status gender, warna kulit atau ras bangsa gitu kan. Penting yang dipandang Tuhan kan cuman takwanya seseorang kan kalau di hadapan Tuhan. Terima kasih Mutia. Thank you very much for your question.
Izin menambahkan boleh? Yes. Kan tadi Anda bilang supaya cara mengimplementasikannya dalam kehidupan menurut pandangan Islam. Kalau menurut saya sih menambahkan, misalkan kita itu kebebasan memeluk agama, kan termasuknya itu kan personal right, di mana hak asasi pribadi. Misalkan di dalam undang-undang itu, di dalam Indonesia itu, di undang-undang juga terdapat pasalnya, itu pasal 29 ayat 2 kalau tidak salah, di mana disebutkan kalau hak asasi manusia, negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya itu. Kalau tidak salah, yaitu pasal 29 ayat 2. Freedom to embrace religion, worship according to their respective religion and belief. Di mana kita itu beribadah menurut kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan kepercayaannya kita. Ya, itu. Sekian. Ya, like that. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Oke. Puas gak Mutia? Jawabannya. Okay, the next question from Brother Tulus. Can you repeat once more? Brother Tulus, please. Brother Tulus. Cek. Tulus. Sinyal mungkin. Apakah terdengar suara saya? Cek. Ya, Tulus. Ya, thank you, Brother Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. How to free oneself from the point view of harm. Artinya, cara kita memerdekakan diri sendiri menurut pandangan HAM. Oh, how do we make ourselves freedom gitu? Yes. Okay, I will answer that question. Thank you. In general, Islam and West have the same normative value. Secara umum antara Islam itu mempunyai nilai-nilai normatif. Yang pertama ada persamaan, egaliter. Second, freedom, kebebasan itu sendiri, dan justice, keadilan. Jadi kalau bagaimana cara kita menekan diri sendiri itu sebenarnya HAM itu sendiri udah milik arti buat kita itu freedom gitu, kebebasan dari arti 3 itu sendiri. Nah, yang tadi itu pertama ada persamaan, kebebasan, dan keadilan itu salah satu pertanyaan di comprehension question nomor 5, dan itu adalah jawabannya. Gitu Mas Tulus. Okay, thank you, Brother Nizar, for my question. Okay. Okay, question 3. Wahyu Shihab, can you repeat? I'm sorry. Once again. Okay, I can repeat my question. Whether those who change their appearance limit or go beyond human rights, maksudnya apakah mereka yang mengubah penampilannya itu dari contohnya ya dari laki-laki menjadi perempuan, ataupun sebaliknya itu mereka membatasi atau melampaui hak asasi manusia. Begitu. Sekian. Berarti itu transgender kan? Jadi wanita dari wanita ke pria, pria ke wanita. Semacam itu. Dalam pandangan Islam itu kan biasa disebut muhannas ya, atau transgender itu kan.
Kalau menurut Islam sih hukumnya haram. Tapi kalau masalah kayak hak asasi manusia itu menjadi perdebatan kan, katanya itu emang apa hak asasi masing-masing. Jadi nggak ada larangan. Jadi perdebatan sih. Tapi kalau menurut Islam kan perbuatan tersebut haram ya. Sebuah hadis riwayat Bukhari juga, Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi menurutku itu sih termasuk apa ya? Kalau masalah itu termasuk human right or no, I don't know. Tapi kalau karena saya Islam, sebagai seorang Islam, kalau menurutku sih itu enggak termasuk perbuatan haram. Jadi kataku sih enggak seharusnya melakukan itu. Karena itu termasuk kemaksiatan yang dilarang dalam agama. Diperintah sama Allah juga kan dilarang. Dan hadis juga ada yang melarang perbuatan tersebut. Oke. Thank you. Okay, I read from Sister Dewi Septiani. Before we know about characteristic human right in Islamic, there are essential. Kita kan tahu karakteristik dari HAM itu sendiri, salah satunya esensial adalah hak dasar atau hakiki ya, dan secara kodrati dimiliki manusia sejak lahir. Laki-laki dan perempuan itu kan sudah dimiliki sejak lahir kan ya, Mas Wahyu? Artinya itu tuh bukan pemberian dari Tuhan selain Allah gitu, itu udah ada dari Allah. Nah, menurut pandangan para ahli, seperti apa? Transgender itu bukan mengatasnamakan hak asasi manusia. Karena transgender itu tidak secara secara tidak esensial gitu. Tidak secara kodrati, artinya nggak dibawa sejak lahir, tapi itu transgender itu ada pas sudah kita lahir gitu. Itu Mas Wahyu. Itu menurut pandangan para ahli yang saya baca di penulisan saya. Oke. Thank you. Ya, sedikit menambahkan. Apa ya? Kan tadi kalau menurut saya pribadi itu bukan ya tadi seperti kata Nizar itu kan esensial, termasuknya sejak HAM itu sudah ada sejak lahir, tetapi kan itu tadi mengubah bentuk gender, jenis kelamin. Dimana kalau menurut saya itu justru bukan HAM, tapi menyelewangkan HAM, menyeberati kita itu menyelewangkan kekuasaan Allah. Lah sudah diberi jenis kelamin misalkan perempuan, justru dia malah mengubahnya, berarti itu menyelewangkan kekuasaan Allah, bukan termasuknya HAM kalau menurut saya sih, yaitu Menyelewangkan itu apa? Membatasi ya? menyelewangkan ya, keluar dari jenis HAM, keluar dari katakanlah keluar dari tema dari HAM tersebut, bukan termasuknya HAM, tetapi justru menyelewangkan. Itu menurut saya. It's my opinion. Berarti ini keluar dari hak asasi manusia atas perbuatan yang mereka lakukan. Iya, karena kan nggak ada. Kalau kata kita sebagai orang Muslim emang mengatakan kalau itu haram, tapi kata mereka yang non Muslim, ya it's fine. Ini adalah HAM, hak asasi saya. Tetapi kalau kita sebagai Muslim ya kita nggak boleh kayak gitu kan. Itu sudah kodratnya kita sebagai manusia, sebagai wanita ya wanita, laki-laki ya laki-laki, nggak boleh mengubah. Jadi itu termasuknya melewangkan kalau menurut pandangan Islam. Entah opini dari mereka yang non Muslim bisa dikatakan mereka itu hak asasi saya, merubah jenis kelamin itu hak asasi saya, tapi kita dengan Islam itu nggak boleh. Kalau mereka yang dari non Muslim mungkin bisa ya fine aja, nggak apa-apa. Mungkin jadi itu kita passion karena mereka. Muslim ya kita nggak boleh, kalau menurut saya itu menyelewangkan dari HAM. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, thank you from Siti Hasanah. Ya, you're welcome.